Ohayou gozaimasu. Hamare no Romato desu. Sekarang kita akan masuk ke bab 5. Di bab 5 ini kita akan bahas 3 poin. Kita lihat poin yang pertama, subjek wa tempat ikimasu, kaerimasu atau kimasu. Pola kalimat ini digunakan pada saat kita atau subjek menyatakan pergi atau pulang atau datang ke suatu tempat yang ingin dikunjungi. Setelah kita menyebutkan tempatnya, kita bubuhkan partikel Meskipun huruf ini aslinya diucapkan he, tapi pada saat menjadi partikel kita ucapkan e. Nah, lalu untuk kosakata atau predikatnya itu sendiri dalam perpindahan biasanya atau umumnya menggunakan 3 kosakata, yaitu ikimasu, kaerimasu, dan kimasu. Ikimasu pergi, kaerimasu pulang, dan kimasu itu datang. Kita lihat contoh yang pertama. Watashi wa uriba ikimasu. Watashi wa uriba ikimasu. Watashi ini dia melakukan suatu perbuatan, tindakan yang membuat dia berpindah tempat, yaitu dia melakukan suatu kegiatannya pergi ke tempat penjualan atau pasar. Maka watashi wa uriba ikimasu. Watashi wa uriba ikimasu. Saya pergi ke pasar atau tempat penjualan. Kita lihat contoh yang kedua. Ryo-san wa uchi kaerimashita. Ryo-san wa uchi kaerimashita. Ada tempat yang ingin saudara Ryo ini kunjungi, yaitu pulang ke rumahnya sendiri. Ya, oleh karena itu tempatnya ialah rumah dan konteks kegiatannya pun dia pulang. Maka Ryo-san wa uchi kaerimashita. Ryo-san wa uchi kaerimashita. Saudara Ryo pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Contoh kalimat yang terakhir ada rainen nihon kimasu. Rainen nihon kimasu. Rainen itu artinya tahun depan. Lalu tempat yang ingin dikunjungi ialah Nihon atau Jepang. Maka rainen nihon kimasu dalam bahasa Indonesia bisa diartikan tahun depan datang ke Jepang. Tahun depan datang ke Jepang. Oke, saya rasa cukup untuk poin yang pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua. Subjek wa sarana atau kendaraan nani desu. Pola kalimat ini digunakan pada saat kita pergi atau pulang atau datang ke suatu tempat, pasti ada kendaraan yang dipakai kan? Nah, kendaraan yang kita pakai itu kita bubuhkan partikel D. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai naik. Kita lihat contoh kalimatnya. Ri-san wa hikoki de Nihon kimashita. Ri-san ini dia datang ke Jepang. Pasti dia menggunakan sarana atau kendaraan. Dan kebetulan kendaraannya itu ialah pesawat atau hikoki. Karena ada kendaraan yang dia pakai, maka kita bubuhkan partikel D. Maka Ri-san wa hikoki de Nihon kimashita bisa diartikan sebagai Tuan Li datang ke Jepang naik pesawat. Kita lihat contoh yang kedua. Sensei wa gakkou aruite ikimasu.
Nah, pola kalimat seperti ini kita gunakan apabila pada saat kita pergi atau pulang atau datang ke suatu tempat, tapi kita tidak menggunakan sarana atau kendaraan apapun, melainkan contohnya jalan kaki. Ya, aruite itu sendiri artinya jalan kaki. Ya, karena jalan kaki dan tidak ada sarana yang kita gunakan atau kendaraan yang kita gunakan, maka aruite d itu tidak bisa. D tidak bisa kita gunakan karena tidak ada kendaraan atau sarana yang kita pakai, melainkan hanya jalan kaki saja. Pola kalimatnya sensei wa, ya kita sebutkan dulu tempatnya, gakko lalu jangan lupakan partikelnya yaitu ke. Nah, lalu aruite ikimasu. Ini tidak harus selalu aruite ikimasu ya. Apabila konteksnya pergi, maka aruite ikimasu. Tapi apabila konteksnya pulang, maka aruite kaerimasu. Tapi kalau misalnya konteksnya datang, maka aruite kimasu. Kita lihat poin yang terakhir. Subjek wa nani nani to nani nani desu. Nah, poin yang terakhir ini kita gunakan pada saat kita bepergian atau melakukan suatu aktivitas itu, apabila ada seseorang yang mendampingi atau kita melakukan suatu aktivitas itu bersama dengan orang lain, tidak sendiri, maka orang tersebut kita bubuhkan partikel to. Karena partikel to itu sendiri dalam bahasa Indonesia artinya bisa dan, bisa dengan, bisa juga bersama. Kita lihat contohnya. Roni-san wa tomodachi to supae ikimasu. Roni-san wa tomodachi to supae ikimasu. Roni ini dia pergi ke supermarket, tapi dia tidak sendiri, yakni dia pergi ke supermarket bersama temannya. Karena ada yang mendampinginya, maka kita bubuhkan partikel to karena menyatakan dengan atau dan atau bersama. Maka Roni-san wa tomodachi to supae ikimasu bisa diartikan sebagai Tuan Roni pergi ke supermarket bersama teman. Ya. Tapi minasan yang perlu digarisbawahi bahwa to ini tidak harus menyatakan bersama siapa kita pergi ya. To ini bisa kita gunakan dalam menyatakan hal yang lain. Contohnya isu to sukue, kursi dan meja. Enpitsu to bolpen, enpitsu to bolpen, pensil dan pulpen. Nah, dalam konteks seperti itu pun partikel to bisa kita gunakan. Kita lihat contoh kalimat yang terakhir. Gakusei wa hitori de nihon e kimashita. Nah, si gakusei ini dia datang ke Jepang, tapi dia datang ke Jepangnya itu sendiri, maka kita cukup ucapkan gakusei wa hitori de. Nah, karena tidak ada teman yang mendampinginya atau tidak ada siapapun yang mendampinginya, alias dia hanya sendiri datang ke suatu tempat, maka to di sini tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena sekali lagi dia datang ke Jepangnya itu sendirian. Tidak ada siapapun yang mendampinginya bersama ke Jepang. Oleh karena itu cukup gakusei wa hitori de nihon e kimashita. Murid
datang ke Jepang sendirian atau seorang diri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, itsudemo kiite kudasai. Arigatou gozaimasu.